Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Yuk sobat cerita, siap digetarkan. Bayangin seorang gadis petani yang baik hati, hidupnya sederhana, tiba-tiba dipaksa menikah sama kakek tajir asal India demi tebusan 15 miliar buat nyelamatin desanya yang nyaris kolaps. Malam itu denting gamelan berubah jadi bisik-bisik tajam dan satu keputusan mengguncang nasib satu kampung. Yuk langsung ke ceritanya. Pagi itu, padi menguning, tapi dompet warga mengering. Irigasi jebol, pupuk mahal, dan utang koperasi menjerat leher. Sari, gadis 22 tahun, tangan kapalan, mata jernih sehabis subuh. Jadi tulang punggung ibunya di balai desa, Pak Warto. Kepala desa yang hidungnya tajam mencium uang, membacakan kabar. Ada dermawan asal India, Ranveer Singh. Syaratnya aneh tapi jelas, ia akan turunkan dana 15 miliar untuk desa, tapi harus menikah secara sah dengan satu warga sini sebagai penanggung jawab dana. Ruangan riuh, lalu hening mengarahkan ke Sari, si pekerja paling dipercaya, si anak baik yang tidak pernah menawar lelah. Sari menolak setengah napas. Saya sudah punya rencana sendiri, gumamnya, menatap Andra, sahabat yang diam-diamnya menyimpan cinta. Tapi tatapan puluhan mata, wajah keriput yang berharap, perut anak-anak yang kerap kosongan membuatnya bungkam. Ibu Lastri menggenggam jari Sari, bergetar antara bangga dan takut. Nak, kadang hidup meminjam badanmu untuk menyelamatkan banyak orang, ucapnya lirih. Ranveer datang dengan senja itu, rambut perak rapi, sorban krem, tongkat kayu cendana. Ia tersenyum sabar, logatnya hangat. Saya tidak membeli orang, saya menawarkan amanah. Kalau setuju, semua uang masuk ke rekening yayasan milik desa, bukan saya. Sari menatap lurus. Kalau ini jebakan, Ranveer mengangguk kecil, maka saya pantas tolak. Akad berlangsung sederhana. Suara ijab kabul menyeberangi sawah. Warga menitikkan air mata, sebagian karena haru, sebagian karena terbayang utang lunas. Andra berdiri di pojok, menelan getir. Pak Warto tersenyum terlalu lebar, senyum yang biasa dipakai orang yang sudah menghitung komisi. Malam itu, Sari duduk di pinggir dipan. Ranveer menjaga jarak, menuang teh hangat. Kau gak berutang apa-apa padaku, katanya pelan. Perjanjian kita, aku suami di atas kertas, kau pemimpin proyek, dan uang hanya bergerak kalau ada rapat warga. Sari menatapnya, menemukan sesuatu di mata tua itu. Bukan nafsu, melainkan keyakinan. Pagi berikutnya, Ranveer turun ke sawah, sorbannya basah embun, melipat celananya, kaki menjejak lumpur. Warga melongo. Kakek kaya turun tangan tanpa gengsi. Air itu bersahabat kalau kau paham alirannya, katanya, menggurat sketsa tanggul murah dari bambu yang karung pasir. Sari mengkoordinasi pemuda desa membagi tugas, mencatat bahan. Mereka membentuk koperasi baru, koperasi rembulan sawah transparan. Semua pengeluaran ditempel di papan balai. Namun tak semua ikut bersyukur. Pak Warto gerah. Selama ini proyek selalu lewat meja kerjanya. Ia lalu menyebar bisik-bisik. Ia hanya wayang, uang 15 miliar mau dipegang istri barunya, sekalian kebagian remah. Bisiknya menjadi riak, riak menjadi ombak. Andra yang patah hati tapi setia pada nurani, memutuskan tetap ikut membantu. Membuat website murah untuk laporan keuangan, memotret progres tanggul, menulis rencana tanam bergilir untuk menghindari gagal panen. Di rumah, Ranveer dan Sari belajar berbicara. Kakek itu menceritakan Lahore dan Gujarat, aroma kapulaga yang menempel di sana masih kecil, dan bagaimana ia pernah jatuh miskin saat usia senja, sebelum bangkit dengan bisnis rempah. Aku tahu rasa lapar yang membuat mata memerah, katanya. Sari membalas dengan cerita sederhana. Tangan yang luka karena sabit, tawa kecil di pematang, doa ibunya yang tidak pernah minta kaya, hanya minta cukup. Mereka menandatangani aturan, dana ditarik bertahap, prioritas untuk irigasi, bibit, dan pelatihan. Warga antusias. Malam-malam balai desa penuh, tapi di sela harapan, jebakan terpasang. Gudang gabah, satu-satunya stok desa untuk jaga harga, diacak-acak oleh orang yang tak dikenal. Pintu dirusak, cat disemprot tulisan, uang kalian disandra. Esoknya, unggahan anonim menuduh Sari memperkaya diri. Foto potongan rekening yang dikrop nakal beredar di klub keluarga. Hati yang rapuh mudah tergertak. Beberapa warga mulai ragu. Sari berdiri di tengah lapangan, menatap orang-orang yang dulu percaya.
Kalau ada yang merasa dirugikan, ayo kita audit terbuka, serunya. Transfer maju, meletakkan segel koperasi di meja bambu. Tak ada rupiah yang tidak bisa dijelaskan. Andra menyodorkan flash disknya berisi laporan. Pertempuran berikutnya bukan pakai cangkul, melainkan pakai data. Kesabaran dan keberanian menatap fitnah tepat di depan matanya. Audit dimulai, angka demi angka dibentangkan di layar tancap. Proyektor meminjam kain spanduk bekas acara 17-an. Setiap kwitansi difoto, setiap kwitansi dijelaskan. Sari tak menghindari tatapan, ia menangkupkan tangan, suaranya jernih. Kalau saya kalah, saya mundur. Tapi kalau fitnah, tolong berhenti di sini. Transfer menambahkan, dana 15 miliar disimpan di rekening amanah, kuncinya 3. Koperasi, tim warga dan saya, tanpa tanda tangan tidak bisa cair. Tiba-tiba, teriakan memotong malam. Asap menelan ujung desa. Gudang gabah terbakar. Warga berlari, Sari mengangkat ember. Andra mengarahkan barisan. Transfer batuk-batuk tapi tak mau mundur. Api dilawan dengan rantai ember dan doa putus-putus. Ketika jilatan terakhir padam, yang tersisa abu dan amarah. Polisi datang menemukan kaleng bensin, sarung tangan, dan potongan kwitansi proyek yang hilang bulan lalu dari laci kantor desa. Jejak mengarah bukan ke Sari, melainkan ke ajudan Pak Warto. Di balai desa rahasia rontok. Ajudan mengaku bosnya memerintahkan sabotase agar warga panik dan mudah dibimbing. Pak Warto berdalih, tapi transfer masuk rekeningnya berbicara jujur. Borgol menutup babak lamanya. Warga menunduk malu karena sempat termakan fitnah. Sedih karena kepercayaan itu rapuh. Di tengah kekacauan, transfer ambruk. Sari panik memeluk bahunya. Aku sudah tua, bisiknya di ambang pingsan. Di puskesmas, dokter berkata, jantungnya ringkih. Perjalanan dan stres mempercepat kerentanan lama. Sari duduk semalaman, menggenggam tangan yang uratnya seperti peta sungai. Ketika transfer membuka mata, ia tersenyum tipis. Sejak awal aku butuh seseorang yang dipercaya warga. Jika dana jatuh ke tangan yang salah, desa hancur 2 kali. Kau pilihanku bukan karena patuh, tapi karena teguh. Pagi menyelinap, kabar baik menyusul. Dengan bantuan koperasi, relawan kota, dan jaringan transfer di bisnis rempah, bibit darurat datang, tanggul darurat berdiri, dan akun donasi transparan meletup. Warga kembali menanam. Di Pematang, Sari dan Andre beriringan tak lagi canggung. Kau hebat, kata Andra. Sari tersenyum letih. Aku hanya berdiri di tempat yang kebetulan dipilih badai. Hari pencairan tiba. Langit bersih seperti lembar buku baru. Balai desa penuh. Ibu-ibu dengan selendang bunga, bapak-bapak menyelipkan pulpen di telinga. Notaris membuka map, mengulurkan dokumen terakhir. Transfer berdiri pelan. Wajahnya pucat tapi matanya terang. Sebelum kita tanda tangan, aku ingin membacakan satu pasal yang mungkin tidak nyaman, ucapnya. Ruangan menahan napas. Notaris membacakan, setelah dana cair, status pernikahan Sari dan transfer akan ditinjau. Bila Sari ingin bebas dari ikatan, transfer wajib menyetujui cerai baik-baik, tanpa harta gono gini, tanpa ikatan nafkah, agar Sari tak terbelit stigma dan bisa melanjutkan hidupnya sendiri. Jika Sari bertahan, semua tetap sah, namun dana desa tetap tidak boleh disentuh pribadi. Sari menatap transfer. Kenapa kau sembunyikan? Transfer menggeleng. Bukan sembunyi, aku ingin keputusanmu tidak dipengaruhi angka. Aku ingin kau bebas memilih. Sebelum tinta menyentuh kertas, seorang pria muda berjas linen dan berkacamata berdiri di pintu. Wajahnya tegas, garis rahangnya mirip transfer. Namaku Aryan Singh, katanya memperkenalkan diri. Aku cucu transfer. Kakek tidak menceritakan semuanya karena ia takut kalian menilai niatnya lewat dompet, bukan lewat hati. Aryan menaruh flash disk di meja, lalu menampilkan presentasi. Selain 15 miliar, ada tambahan investasi dari perusahaan rempah internasional milik keluarga Singh untuk pabrik pengering gabah kecil dan gudang dingin. Syaratnya bukan pernikahan, syaratnya tata kelola koperasi tetap transparan di bawah Sari. Riuh berubah jadi takjub. Transfer menatap Sari mengangguk kecil. Aku tidak punya banyak waktu, katanya. Suaranya menipis. Hadiah terbaik untuk umurku adalah melihat desa ini tidak lagi menawar hari esok. Ia meminta izin duduk. Notaris meletakkan dokumen. 3 tanda tangan menari di kertas, diikuti sorak yang menahan tangis. Dana cair. Tiba-tiba
Transfer rebah, napasnya menggantung di tepi udara. Sari memeluknya. "Bertahanlah," bisiknya. Transfer tersenyum, menatap Sari seperti orang yang akhirnya sampai rumah. "Kau sudah pulang lebih dulu dari yang kau kira," katanya. Lalu diam seperti hujan yang selesai. Desa hening, tak ada musik, hanya doa mengantar lelaki asing yang memilih menjadi pemakaman sederhana tapi nisan mewah. Di atas tanah merah, Sari membaca surat pendek dari transfer yang sempat ia selipkan pada notaris. "Jika aku tiada, lepaskan aku tak berhutang air mata. Kita bukan sepasang cinta duniawi, kita sepasang amanah yang saling melindungi." Air mata Sari jatuh bukan karena terbelenggu, melainkan karena akhirnya mengerti kasih sayang yang tidak meminta imbalan. Seminggu kemudian, Sari datang ke pengadilan agama bersama Aryan. Ia memilih berpisah baik-baik sesuai pasal yang transfer titipkan agar tak ada fitnah dan tak ada beban. Desa memulai bab baru. Pabrik pengering berdiri, gudang dingin dibangun, irigasi permanen diselesaikan. Andra menjadi kepala produksi, Ibu Lestari mengurus kantin koperasi. Aryan menawarkan kemitraan jangka panjang. "Bukan kasihan," katanya, "ini bisnis yang adil." Sari mengangguk, kali ini sebagai pemimpin yang utuh. Twist terakhir terkuak saat audit akhir tahun. Angka 15 miliar hanyalah kunci awal. Ternyata transfer selama ini menahan sebagian saham rempahnya atas nama Amanah Pematang, sebuah yayasan yang ia dirikan diam-diam setelah membaca artikel lama tentang gagal panen di Desa Sari. Nilai sahamnya itu naik dan dividen tahunan mengalir ke yayasan tanpa harus mengikat siapapun dalam pernikahan. Pernikahan adalah pelindung sementara dari predator yang mengincar dana hibah. Di tepi pematang yang kini hijau, Sari menatap matahari tenggelam. Ia berbisik pada angin. "Terima kasih, Kek." Andra menghampiri, menawarkan segelas teh. Mereka tidak berjanji apa-apa, hanya berjalan berdampingan melewati jalan setapak yang dulu terasa panjang, kini terasa mungkin. Desa pun belajar satu hal, kadang yang kita kira syarat terberat justru jembatan paling jujur menuju merdeka. Makasih ya udah nonton, gengs. Kalau kisah ini bikin kamu baper, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!